Jujur ya, saya kalau ngomong sama teman-teman sejawat nih yang bukan dokter kecantikan, kalau masih bingung mau jadi dokter apa, mendingan jadi dokter kecantikan. Kenapa? Karena 10 tahun, 20 tahun lagi yang namanya industri kecantikan di Indonesia makin besar. Yang namanya treatment itu juga bukan satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena banyak pasien yang datang ke klinik itu sebagai pelarian. Beauty Pot by Youth and Beauty. Halo Beauties! Apa kabar? Baik Kita dong. ketemu di Beauty Pot ya Pak Ade ya. Betul banget, ini episode pertama juga ya Pak Igo Betul. ya. Iya, Beauty Pot nih apa sih Pak Ade? Beauty Pot ini kita bakal menggali Menggali yang apa belum tuh? tahu, Ya. jadi tahu lewat siapa? Lewat dengan adanya narasumber-narasumber yang tentunya pastinya iya. oke banget ya Pak Igo ya. Betul, iya. Jadi Beauty Pot ini adalah bagian dari Youth and Beauty Clinic gitu. Jadi semacam channel untuk edukasi juga gitu. Edukasi dalam artian kita ngasih edukasi yang simple, yang tanda kutip bahasa bayi yang gampang dimengerti, nggak menjelimet kayak gitu ya kurang lebih ya. Narasumbernya udah pasti ada dokter-dokter dari Youth and Beauty Clinic dan juga teman-teman yang sudah merasakan manfaat setelah treatment dari Youth and Beauty Clinic. Bener begitu Pak Ade? Seru banget dong, udah dapat treatment Ya. juga, terus juga dapat insightful juga gitu ya Betul. dari para dokter yang udah pasti expert di bidangnya masing-masing ya Ya. Pak Igo ya. Misalkan ada di Youth Beauty Clinic tuh kita ada dokter gizi juga ada. Betul. Terus ada dokter estetiknya oke juga. Pastinya. Terus juga beberapa dokter lain sebagainya juga itu banyak banget juga ya Pak Igo ya. Betul. Gitu. Jadi di Beauty Pot ini selain kita ngobrol, tanya jawab, untuk teman-teman beauties yang memang penasaran banget, curious banget apa sih beauty treatment itu, ngapain aja gitu ya. Itu udah pasti nanti kita bahas, dan di Beauty Pot kali ini selain ngobrol kita juga ada Beauty Tips. Beauty Tips ini adalah tips singkat ini dari Dr. Gaby Shirley, dan juga ada segmen Jujur Tanpa Filter. Nah, Jujur Tanpa Filter nih ngapain Pak Ade? Jujur tanpa filter kita udah siapin nih ya mini games kita sih sebenarnya Pak Igo. Jadi narasumber itu akan diminta untuk menjawab tanpa ada filter sama sekali. Jadi harus jujur ya, tanpa bohong, Betul. tanpa apapun itu. Ya, dan pastinya nih kalau setiap narasumbernya adalah dokter-dokter dari Youth and Beauty Clinic, teman-teman beauties nih boleh nanya, boleh kasih pertanyaan, nanti akan dijawab. Entah itu sama Dr. Gaby, Dr. Merlin, Dr. Jane, dan dokter lainnya. Kayak gitu kurang lebih. Saya boleh nanya gak sih Pak Igo? Ya, Iya, jadi kalau nanti misalkan saya mau Boleh nanya, dong. saya kalau di kolom komentar dong. boleh. ya. Iya. Nanti dijawab ya Pak Igo. Masa aku yang jawab? Oh iya, nanti Jadi sama beauties, narasumber kita. beauties kalau mau nanya langsung aja ya, drop di kolom komentar. Gitu. Oke, jadi Pak Igo pasti penasaran dong sama salah satu narasumber kita yang satu ini Ya. ya. Aku sih excited banget untuk kita wawancarain gitu Betul, ya. Aku betul. udah penasaran banget. Yang pertama, seorang owner juga, Ya. seorang dokter juga. Ya. Yang hobinya olahraga saat ini juga, tapi mungkin 2026 masih olahraga gak ya? Kita Sportif tanya nanti banget ya. Banget ya. Sportif apa sporty sih? Sporty dong Oh, Pak, salah, kalau bukan sportif sportif ya. bukan dong, Oh, beda iya, iya, dong. iya. Kalau ini sporty tuh dia rajin olahraga, misalkan contohnya padel, terus juga olahraga-olahraga lainnya ya. Nanti kita bakal kulik-kulik juga ya, masih Betul. suka olahraga gak sih di 2026 ini? Bener. Gitu. Resolusinya masih olahraga nggak ya? Bener. Penasaran kan Pak Igo kan? Ya, karena ini episode pertama nih, episode perdana dari Beauty Pot. Langsung aja kita sambut our chief dari Youth and Beauty Clinic, Dr. Gaby Shirley. Yeay, halo Hai, Dok. Dok. Halo. Asik. Apa kabar? Pastinya baik. Baik. Kayaknya nih akhir-akhir ini awal tahun jalan-jalan terus ya Dok ya? Iya nih, kebetulan Januari ini travelingnya lebih padat dari biasanya. Baru pulang dari mana sih Dok? Kemarin Terakhir kita ke Jepang. ke Jepang. Ke Jepang. Oh, yang aku ikut juga kan? Iya Aku kan? ikut gak? Emang Ikut kamu dalam ikut? mimpi. Kamu ikut. Aku ikut di dalam koper tapi nggak dibuka-bukain kopernya. Kamu dikunciin ya? Iya. Gitu. Kemana lagi Dok nantinya Dok ikut dong, boleh kali. Sabtu ini kan kita mau ke Bintan. kita. Itu yang aku ikut juga kan? Aku ikut juga. Iya. Jadi anak pantai gitu ya, setelah dari Jepang itu dingin-dinginan. Udara masih Iya, dingin kan Dok di dingin Jepang ya Dok? banget. Dingin banget, setelah itu kita ke Bintan panas-panasan ya tentunya. Iya, cuaca ekstrim. Betul sekali.
Tapi dari cuaca ekstrim, cuaca dingin, Dokter Gaby tuh fresh terus ya. Betul. Kayaknya nggak pernah kelihatan lelahnya gitu. Betul. Nah tadi aku mention juga di Pastinya. 2025 Dokter Gaby tuh sering banget olahraga. Nah kalau misalkan olahraga itu kan pasti ngerasain lelah dong dok. Iya. Kira-kira Dokter Gaby ini merasa nggak lelah itu karena apa nih dok? Punya tipsnya gak nih menurut dokter? Justru kalau olahraga itu malah membuat kita lebih fit badannya. Nah, dan pastinya ada infus youth cell, Oke. lalu juga ada yang terbaru nih, juga kita ada NAD. Jujur itu iya. yang membuat bertambahnya energi menjadi lebih banyak. Kalau misalkan ditanya, dok kok nggak capek-capek? Ya gimana mau capek ya, perawatannya kenceng. Jalan terus perawatannya ya, Benar, inside and out ya. gitu. Dan itu ada ya beauties ya, itu semua ada di Youth and Beauty Clinic ya. Dan itu valid, legit karena udah dicoba langsung nih sama Dokter Gaby. Ya, tapi itu benar. Kalau untuk ekstra energi yang saya lakukan itu dilakukan untuk infus youth cell dan NAD dan banyak pasien. Baru kemarin juga pasien benar-benar suami istri dia bilang, Oke. dok bapak ngerasain badannya fit banget dan yang paling bagusnya adalah tidurnya jadi lebih deep. Oke. Itu ngerasain manfaatnya langsung dok, misalkan suntiknya, treatmentnya. Langsung. Beliau kan waktu saya di Jepang kan datang ke sini Oke. kalau nggak salah hari Kamis ya. Lalu ya besoknya info kalau memang lebih fit badannya. Gitu. Nah, itulah salah satu divisi kita terbaru kan. Tadi kan yang Pak Igo bilang kita kan juga untuk holistik. Iya. Nah, dengan adanya sekarang dunia kan makin berkembang nih. Iya. Ya kan kebutuhan itu nggak cuma yang sebatas yang dilihat di keluaran, yang kita ngelihat oh ya kelihatan lebih muda ya kan. Kalau pasien-pasien sih pasti udah jelas ngeliat, Dokter Gaby kok makin tahun makin kelihatan muda sih. Iya. Itu kan udah fakta ya, sudah terbukti kalau memang treatment-treatment seperti ulterapi, botox, filler, kolagen stimulator, termas dan lain-lain yang ada di Youth and Beauty Clinic untuk seputar estetik itu sudah terbukti kalau bisa membuat lebih menua sesuai dengan campaign kita menolak tua. Nah, kita ada nih divisi terbaru yaitu untuk longevity. Oke. Karena semua orang kan nggak ingin kelihatan di fisiknya cuma kelihatan muda dong, tapi Betul. dalamnya tua kan. Betul. Nah, maunya lebih luar dan dalamnya kelihatan semakin awet muda. Kelihatan dan rasanya Ya. muda. Ya. Nah, sekarang udah perkembangan di dunia sudah seperti itu. Ya. Semua orang tidak hanya ingin kelihatan muda, tapi juga ingin berumur panjang. Pasti. Ya kan? Kalau ingin berumur panjang pun juga pasti juga ingin juga nggak mungkin cuma aduh saya pengen nih umur 100 tahun. Ya. Tapi kualitas hidupnya nggak bagus, sakit-sakitan. Ya. Ya. Nggak mau juga dong. Betul. Nah, gimana caranya mendapatkan kelihatannya awet muda dan juga sehat dan juga berumur panjang. Nah, Youth and Beauty sudah mulai ke arah sana untuk holistic care secara menyeluruh. Tidak hanya tampilan luar saja, tetapi juga dalam yang sudah mulai kita pedulikan Ya. untuk kesehatannya. Betul. Tapi dok kayaknya memang tren 2026 ini juga udah terjadi sih di 2025 tuh trennya positif ke ya untuk menjaga diri, merawat diri, nggak cuman estetik aja ya, fisik juga gitu kan. Betul. Buktinya banyak banget sekarang olahraga cabur-cabur yang digeluti nih. Betul. Dan ditambah juga ada servis baru nih dari Youth and Beauty Clinic Benar itu. banget. Dan itu juga memang secara holistik itu kan berarti kan menyeluruh. Mungkin ya treatment di Youth and Beauty Clinic, mungkin Ya. juga dengan program-program juga di Youth and Beauty Clinic. Tapi memang lifestyle kehidupan kita Ya. pun sehari-hari itu sangat berperan penting. Makanya saya kan sejak berumur kemarin 2 tahun yang lalu kan umur 40 tuh. Masa sih dok? Iya. Nggak Kirain kelihatan masih ya. 33. Enggak 25 ya. 33. 25 enggak sih? Nggak kelihatan. Karena sudah mulai berumur 40 makanya Ya. sudah berkomitmen untuk olahraga. Makanya Betul. kalian melihat, kok Dokter Gaby kok sekarang rajin olahraga. Padahal jujur saya bukan tipe yang olahraga. Paling males yang namanya olahraga. Cuma karena udah kepala 4, ya sadar usia dan Betul. ingin juga berumur panjang dan juga sehat. Ya. Jadi mau gak mau harus ada komitmen olahraga. Penting sih ya olahraga. Penting Ya. banget. Pak Igo olahraganya apa? Aku olahraga tuh angkat sendok. Ya, dia mah makannya Belum dong mulai ya, berarti Iya, belum dia sadar makan, diri. Udah. sendok. Aku tuh baru 2 minggu ini tuh olahraga dok, angkat beban sih. Aku tuh lebih fokusnya ke angkat beban. Itu bagus Nah, juga loh. kemarin tuh lari
ya mohon maaf nih sprain ankle jadi balik Ya. lagi ke angkat beban. Karena nggak pemanasan dulu kali Anda. Terlalu semangat Bapak gitu. Tapi sebenarnya angkat beban tuh bagus loh. Karena dengan terlatihnya otot kita, itu Ya. sebenarnya salah satu untuk anti aging. Serius. Betul. Semakin otot kita terbentuk, tubuh kita akan semakin lebih mudah. Kaitannya Tapi apa, jangan overwork. Dok? Kaitannya apa? Kaitannya Angkat adalah beban sama itu. karena kalau secara penelitiannya sebenarnya ada researchnya, tapi ya secara kalau dibahas detail di sini Iya, kayaknya bahasa bayi gitu lebihnya ya, ini ya. simpelnya. Ya, dengan adanya otot yang terbentuk, otomatis badan kita akan lebih sehat. Karena kalau otot kita tidak memiliki otot, badan kita pembentukan badannya itu secara postur tubuh lah. Kita nggak usah ngomong secara ototnya deh. Postur tubuhnya akan lebih baik. Karena makin ada usia kan kita akan lebih bungkuk. Oke. Betul kan? Kalau memang misalkan dengan kita melatih seperti angkat weightlifting, Iya, iya. juga pilates, itu proporsional bentuk badan kita akan lebih baik dan lebih tegak. Oh. Ototnya pun akan lebih lean. Kalau memang karena semakin ada usia, otot kita pun akan lebih mengecil. Kalau memang tidak dilatih, otomatis ya kelihatan Mengecil lama-lama hilang gitu kali ya, Dok ya. iya, lama-lama akan menghilang. Makanya kan jadi ada bahasa kedokterannya sarkopenia, ya kan? Jadi ya memang otot itu sangat-sangat berperan penting sekarang untuk kesehatan dan anti aging tubuh kita. Bener banget. Aku baca penelitiannya juga loh dok. Kalau orang yang sering berolahraga umurnya panjang, bener gak? Betul banget. Tapi ingat jangan overwork. Segala Jangan sesuatu over. yang berkelebihan dan terlalu Betul. berkekurangan kan Nggak nggak baik bagus. juga. Jadi harus yang pas. Cukup ya, pas. Benar, betul, benar. betul. Menarik banget dari pembahasan dokter Gaby tadi Iya, ya. ini baru awal loh. Baru awal udah insight-nya tuh dapet gitu, daging gitu isinya. Jadi Iya. teman-teman juga beauties ya, Ya. jangan sampai skip atau apapun itu ya, tetap stay tune sampai akhir juga karena kita banyak banget topik-topik yang kita bakal kulik juga ya dari dokter Ya, Gaby. dan pastinya related sama beauty semua. Benar. Gitu. Pak Igo, kalau Ya. misalkan aku tanya-tanya nih Pak Igo, dari berbagai semua dokter ya di sini ada Ya. dokter hewan mungkin, dokter estetik atau apapun itu. Pak Igo kalau misalnya disuruh pilih mau jadi dokter apa Pak Igo? Aku ya, jadi dokter gizi. Oh, dokter gizi. Saya pikir dokter cinta. Ya sih, Dokter cinta, jangan Dok. Aku sayang istriku. Kalau aku jadi dokter cinta, dokter takutnya Gaby itu cinlok. bukan godain Anda. Bukan kalau aku jadi dokter cinta, pasien-pasien Iya, bapak-bapak satu dengar ini. dulu. Oh, iya, iya, iya. Takutnya nanti kalau aku jadi dokter cinta, aku cinlok sama pasien gitu. Makanya jadi dokter gizi. Oh, gitu. Karena Saya melihat jadi pasiennya juga ogah. itu Kalau dia. dokter ya gini. Kalau saya dokter gizi, pasien pertama adalah diri saya sendiri. Oh, baik. Itu dia. Oke, kalau ini mah jawabannya dokter gizi nggak jelas ya dok ya. Kita yang jelas-jelas aja dokter Oh iya, beneran benar, gitu ya. benar. Dokter, dari berbagai macam, dokter lihat apa? Iya dok. Dokter, iya, Soalnya benar. kita live ya, ini bukan green screen loh dok. Iya, Ya, takutnya ini real. di rumah semua Beneran. pada nanya, ini green screen ya? Enggak. Waktu Ini kita lagi ngeset ini, kebetulan ada UFO lewat tadi gitu. Jadi memang banyak banget nih alien di mana, Dok? keajaiban di daerah Kemang ini nih. Betul banget. Dokter, Ya. dari berbagai ya spesialis dokter gitu. Kenapa sih dokter memilih untuk estetik klinik gini dok? Oh, ini mau jawab secara jujur apa profesional? Jujur dong, kita udah jujur tanpa Iya, filter kan juga ada nih nanti jujur nih tanpa ada filter segmennya. nih, udah mulai duluan nih. Oke, kalau secara jujurnya kenapa pengen jadi dokter estetik? Karena dulu waktu SMA muka saya jerawatan. Saya juga, tapi saya nggak jadi dokter. Jerawatan dan luar biasa gendut, gemoy. Kenapa itu nggak jadi motivasi ya? Saya jadi dokter juga gitu, dokter gizi gitu kan bisa ya. Iya, Bener. Gitu, karena itu terus saya kan selalu nih diterapin juga memang sampai saat ini kalau mau sesuatu itu pasti diterapkan ke diri sendiri dulu. Ya. Nah, jadi salah satu kepengen jadi dokter estetik, ya pengen cantik pastinya, pengen punya mukanya bersih. Kalau Oke. memang kita punya mukanya bersih kan otomatis kita lebih pede ya. Ya. Betul. Itu tujuan awalnya saya sebenarnya sih lebih untuk improve diri sendiri sih.
Karena dulunya itu kalau lihat fotonya, kayaknya saya pernah posting deh dulu di Instagram itu udah pakai kacamata, gemoy, hitam, Tunjuk aja jerawatan. dok di Coba sini dok, bayangin kayak biar apa tuh. editor langsung tampilin. Ada nih, ada ya di sini nih. Iya, biarin editornya PR nanti nyari videonya, Ini nyari dokter fotonya Gaby nih. muda. Ini dia nih. Ya nih. sekarang. Iya. Gitu. Ini before, ini after nih, gitu. Jadi karena motivasi awalnya ingin untuk diri sendiri, seperti yang tadi Pak Igo bilang, kalau Yeah. memang misal pengen jadi dokter apa? Dokter gizi. Nah saya kenapa jadi dokter estetik ya karena ingin cantik. Karena kalau memang menurut saya kalau kita cantik, otomatis kita lebih confidence. Betul Gitu. Oke, oke. Setuju sih Pak Igo. Ya. Iya, Jadi dapat ya gambaran kenapa dokter Gaby cantik dari sekarang karena dia membuktikan dari dulu ya. betul. Prove yourself berarti dokter Gaby ini selalu love yourself mungkin ya. Betul, Cintai harus. diri sendiri dulu gitu. Dan kalau aku perhatiin ya selama Ya. aku mulai gabung nih di Youth and Beauty Clinic tuh, Dokter Gaby tuh selalu jadi orang pertama yang mencoba ada produk baru bisa dibilang ya betul, gitu ya betul, dok ya. Ada sesuatu yang baru, produk baru, service baru di Youth and Beauty Clinic, Dokter Gaby jadi orang yang pertama karena itu testimoni langsung dari Dokter Gaby untuk langsung ngomong ke pasiennya juga. Gitu. Betul. Dan satu hal lagi, menurut saya ya, ini menurut Ya. saya, kalau memang kita kan di bidang servis kan, Ya. klinik kecantikan di bidang servis. Kalau kita tidak berani untuk diri sendiri, infus lah, treatment lah, Ya. masa gimana kita cara kasih ke orang lain? Bener dong, Ya, logikanya betul, gitu kan. betul. Tapi kalau memang kita berani untuk diri sendiri, berarti kita yakin itu aman. Makanya saya berani untuk kasih ke orang lain, gitu. Oke, iya. Setuju sih kayak gitu. Cuma aku ada satu pertanyaan nih. Apa Dok. tuh? Ada nggak sih dokter yang takut disuntik atau Ada. Dokter kita pun awal-awalnya seperti itu. Takut Beberapa disuntik, Dok. dokter di Youth and Beauty Clinic takut yang namanya disuntik. Mukanya masih virgin. Contoh nih nggak apa-apa, ini kan kita kan tanpa filter. Iya. Contoh dokter Astrid. Oke. Awal datang ke sini mukanya virgin banget. Nggak pernah takut ini, takut itu. Karena kan menurut saya takut itu sebagai manusia wajar. Ya. Itu pun juga pasien awam pun pasti ada ketakutan seperti itu. Tapi saya selalu bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, Ya kan? Kalau memang kamu sudah mengenal dan kamu lebih ada experience pengalaman di treatment tersebut, kamu pasti akan lebih enjoy. Dan kamu secara natural kamu akan jelasin ke pasien itu exactly apa yang kamu rasain. Ya. Apa yang kamu dapat dari hasil dari situ. Itu Oke. akan lebih, kita kan bidang jasa, otomatis kan pasien datang ke kita itu karena trust, Betul. karena percaya kan. Iya. Gimana cara kamu kasih ke pasien kalau kamu tuh nggak tahu rasanya, hasilnya. Kamu cuma secara teori atau orang sales ngomong, iya loh dok, ini ulterapi bagus dok untuk treatment pengencangan, tapi kamu nggak pernah rasain. Gimana cara kamu untuk menawarkan ke pasien? Gimana pasien bisa Ngebangun percaya sama trust kamu itu juga? ya. Iya Iya, kan, betul. gitu. Karena memang pasien datang ke saya nih, oh ya saya mau ketemu dokter Gaby. Itu nomor satu adalah soal trust, Betul. percaya. Kalau memang kepercayaan itu berarti kita kan harus menjaga kepercayaannya pasien. Iya. Kita harus kasih yang terbaik buat pasien. Dan pasien sekarang tuh pinter. Apalagi ada ChatGPT, ada apapun yang gampang iya. untuk mencari berita yang Iya, legitnya, iya. yang akurat. Itu ya kita harus improve, kita harus lebih pinter. Ya memang harus Iya. lebih mengerti dengan yang namanya si treatment gitu. Treatment ini seperti apa. Saya selalu cerita ke pasien, Bu, kalau treatment Ultera contohnya, Ulterapi Prime sekarang lebih nggak sakit loh Bu. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya udah coba. Betul. Mesin itu datang, cus ke sini saya pertama kali yang cobain. Oh ternyata rasanya seperti ini. Nanti 3 hari, 4 hari kemudian ada muncul Bu ya lebih lebam sedikit, tapi nggak apa-apa. Kemungkinan akan lebih biru. Saya bisa cerita secara detail Karena udah merasakan. treatment tersebut. Karena saya udah ada pengalaman di Iya. treatment tersebut. Nah menurut saya itu adalah salah satu modal dasar seorang dokter estetik. Oke. Dan yang terlihat ya journey-nya gitu. Iya, Pasien iya. saya yang mungkin udah di saya 10 tahun. Kita kan tahun ini 10 tahun ya anniversary ya. Iya. Mungkin udah tahu exactly, oh saya nggak pernah operasi wajah saya. Ya kecuali kayak sedot lemak deh ya. Sedot lemak pun juga bukan operasi karena kan cuma lubang kecil yang lamsif di klinik kita kan. Iya. Dan pasiennya pun juga sadar. Jadi yang dilakukan itu ya journey-nya tanpa pisau bedah. Ternyata ya memang bisa menghasilkan hasil yang ya wajah tetap wajah kita, tetap wajah dokter Gaby. Cuma kelihatan lebih fresh, lebih kelihatan lebih muda, tidak ya menua mah pastilah ya.
Betul. Ya kan? Kalau misalnya awal-awal nih kita campaign menolak tua. Iya. Ih dokter nggak terima yang namanya tua ya. Ada yang komen begitu loh, Oke. netizen. Dengan campaign kita menolak tua, kesannya saya nggak terima kenyataan kalau saya akan tua. Bukan Iya. soal itu. Menua itu usia pasti. Kita semua pasti akan tua. Iya. Tapi mau terlihat awet muda, terlihat rapih, menarik, cantik, ataupun ganteng, itu pilihan. Betul. Dan ada Iya. effort di situ. Ada juga, oh ya saya sadar saya tuh harus merawat diri saya. Iya. Kalau nggak merawat diri sendiri, siapa lagi yang mau merawat? Betul. Ya kan, kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, siapa lagi yang mau Betul, menghargai? Betul, iya. Bener nggak? Betul, Jadi betul. otomatis ya balik ke sayanya. Betul. Nah, saya selalu bilang sama pasien, Bu, untung saya punya klinik kecantikan. Kenapa? Karena kalau benar-benar jadi pasien mahal juga ya biayanya. Bener juga. Untung punya klinik kecantikan, jadi harganya lumayan lebih pas. Pas ya. Dan ini juga pas sih sama tagline-nya Youth and Beauty Clinic ya. Menolak tua dan cantik natural. Betul. Nah, cantik natural di sini maksudnya tidak merubah kondisi wajah. Tidak ya. merubah. Kita harus tetap bersyukur dengan yang namanya wajah kita dikasih pemberian Tuhan. Ya. Benar nggak? Semua orang tuh ganteng, semua orang tuh cantik, nggak ada yang jelek. Tapi gimana pilihannya adalah merawatnya atau tidak. Ya. Ya kan? Kalau betul, memang tidak betul. terawat otomatis kelihatannya kusam. Otomatis akan kelihatan kulitnya lebih kasar. Kalau Ya. kalau udah kelihatan kusam lebih kelihatan kasar ya, otomatis kelihatan lebih menua kan. Gitu. Tapi kalau memang kamu terawat sebenarnya, dan sekarang pun banyak loh pasien-pasien yang cowok enggak, kalau dulu kan identiknya klinik kecantikan tuh cuma cewek Betul. aja. Betul. Ternyata enggak perlu nama juga klinik kegantengan sih. Tapi banyak juga pria-pria yang sudah aware Ya, untuk betul. merawat diri. Kenapa? Ternyata banyak pasien saya cerita, oh ternyata saat saya merawat diri, kan kelihatannya lebih bersih tuh, lebih Ya. menarik, lebih ganteng. Ternyata malah mempermudah mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, terus bisa mendapat tender yang oke, deal Oke. orang jadi lebih menyukai. Ya dong, karena kan Enak first dilihat. impression itu kan Bener. penting Betul, kan. betul. Kalau Betul. first impressionnya udah nggak enak, ngapain juga gue ngomong sama lu gitu Iya. kan. Iya. Tapi kalau first impressionnya, wih menarik ya. Iya. Kita aja udah pede sendiri dong. Kalau aura kita, energi kita udah pede, otomatis kan semuanya jadi lebih mudah gak sih, lebih positif. Makanya zaman sekarang kan ada kalau lamar kerja harus good looking atau apapun itu Iya. kan berarti Iya. perlu dong yang namanya Betul. first impression yang looking yang Betul. bagus gitu ya. Ya ke Youth Beauty Clinic gitu ya kalau Iya, mau. kan udah jelas namanya Youth Beauty Muda Cantik Klinik. Iya, asik masuk Pak Eko. Dok, aku pengen nanya nih. Kalau lihat nih industri estetik sekarang Iya. ya, Dok ya. Ada nggak sih yang bikin Dok Gaby itu poin-poin yang concern atau bahkan bikin Dokter Gaby jadi khawatir nih sama industri estetik sekarang? Karena tuh di dekat rumahku aja ya, di daerah Bekasi Dok, ada satu jalan, taruhlah kurang lebih jalan sepanjang 2-3 kilometer. Beauty clinic, beauty clinic, beauty clinic, beauty clinic, Banyak ya kayak gitu sekarang tuh sekarang banyak banget. Mungkin itu bisa atau tidak jadi kompetitor gitu ya. Kita nggak ngomongin itunya, tapi kita ngomongin industri beauty clinic atau klinik kecantikan Jadi estetik beauty secara industri di Indonesia. iya, Jujur. ada concern Jujur nggak ya, dari saya dokter? kalau ngomong sama teman-teman sejawat nih yang bukan dokter kecantikan, kalau masih bingung mau jadi dokter apa, mendingan jadi dokter kecantikan. Kenapa? Karena 10 tahun, 20 tahun lagi yang namanya industri kecantikan di Indonesia makin besar. Kita tuh masih nggak ada apa-apanya dibandingin Korea, dibandingin Thailand. Setuju. Oh gitu. Hah. Di Korea tuh satu gedung tuh bisa ada 8 klinik yang Satu- berbeda. Satu gedung. Bayangin. Kita 2 klinik ya. Iya, di Paling satu sebelah gedung. sebelahan Iya. ya jalan dikit klinik. Di Seoul, di Korea itu satu gedung bisa ada 5 klinik, ada 6 klinik, ada 8 klinik, brand yang berbeda. Ya, laku semua Dok. Laku. Ngantri semua itu pasiennya Laku rame. dan demand-nya memang kayak contoh ulterapi. Terbesar ulterapi kebutuhan itu di Korea, Paling gede konsumennya. paling gede. Oh gitu. Jadi nggak usah takut karena dan apalagi dengan zaman sekarang orang semakin aware, semakin peduli yang namanya untuk pengen kelihatan muda, kelihatan sehat. Benar. Jadi yang namanya industri kecantikan, industri kesehatan itu masih besar sekali di Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau buka klinik kecantikan silakan buka.
atau Bapak Ibu nih beauties yang masih bingung galau anaknya mau jadi apa nih cita-citanya Jadilah nih. dokter Dokter kecantikan. estetik. Jadi dokter estetik gitu. Kenapa? Kenapa kan banyak teman saya, kok lu malah suruh orang jadi klinik, jadi dokter kecantikan sih? Iya, nggak takut kompetitor apa? Untuk apa takut kompetitor? Kenapa? Karena semakin kita banyak yang di dalamnya, berarti demandnya akan semakin tinggi. Oke. Bener gak? Dan bisa Benar, dibilang benar. ini Nangkep, tanda nangkep, kutip nangkep. kuenya juga masih gede banget ya Kuenya Dok ya? masih besar sekali. Kenapa harus takut bagi-bagi? Ya, Dan prinsip ya. saya selalu yang namanya rezeki kita pasti buat kita. Betul. Ya kan, jadi nggak usah takut yang namanya kompetitor. Dan setiap dokter, contoh di Youth and Beauty Clinic kan ada beberapa dokter. Ya. Pasien tuh bisa request dengan dokter siapa. Mau dokter Astrid, dokter Jane, dokter Livia, dokter Yeni, dokter Merlin, dokter Gaby. Bisa request sesuai karena serak-serakan. Nah, Oh, cocok-cocokan saya lebih ya. cocok sama dokter Astrid Ya. mungkin karena dokter Astrid mungkin lebih banyak bercanda atau apa, ngerti Ya, nggak sih? ya. Kalau mungkin ada yang lebih cocok sama dokter Jane, mungkin karena dokter Jane jelasannya mendetail sekali. Ada tipe-tipe orang yang ingin penjelasannya sangat detail, Ya, gitu. ya. Oh, ada juga yang sama dokter ini, dokter itu, semuanya tuh punya selera masing-masing gitu. Dan balik lagi yang namanya rezeki nggak akan ketukar. Kalau memang dia pasien untuk saya, ya untuk saya. Kalau memang itu Ya. pasien untuk Youth and Beauty, ya untuk Youth and Beauty. Nggak usah takut mau di atas ada klinik apa kayak di samping ada klinik apa ya. I don't care gitu. Karena pasti punya rezeki masing-masing. Ya. Dan itu yang namanya estetik menurut saya itu adalah art. Ya, betul. Betul kan? Betul, Kalau betul. misalkan art itu ya kayak potong Tong rambut deh. Iya. Ada yang 50.000, ada yang 2 juta. Bener. Bener kan? Iya, iya. Tinggal pilihan dong dan kemampuan Betul, masing-masing. Kalau saya betul. tanya, maaf ya, misalnya ditanya, dok kok kenapa sih di Youth and Beauty harganya cukup premium? Ya itu pilihan. Kamu mau beli mau yang maaf yang murah pun yang mungkin yang lebih sesuai budget kamu juga ada gitu. Iya. Tapi yang pasti kalau di Youth and Beauty Clinic adalah apa yang kamu dapat ya memang itu yang seharusnya. Kita selalu menjaga kualitas. Ya nggak mungkin dong. Ya saya kan buat wajah saya sendiri juga ya. Iya. Semua yang ada di Youth and Beauty buat wajah saya. Nggak mungkin saya kasih yang abal-abal buat muka saya. Betul. Pasti kasihnya berkualitas. benar. Nggak yang sembarangan. Iya, Iya, otomatis betul. sesuatu yang berkualitas itu pasti ada harganya. Nggak mungkin murahan. Oke, Dok, kalau ngomongin pasien nih Dok, pasti kan pasien banyak banget ya, unik-unik ya Ya. karakternya ya. Pasti ada dong pasien yang kayak datang nih, Dok aku bisa gak sih jadi kayak dia? Dok aku pengen deh rahang aku nih, pengen kayak dia. Terus bisa gak sih aku datang nih, kok enggak besok deh, besok aku datang jam 10, gak apa-apa seharian sampai jam 11 malam, aku pengen hasilnya instan. Nah, banyak kayak gitu Dok. Banyak yang seperti itu. Nah itu biasanya Dok Gaby itu memfasilitasi, maksudnya mengiyakan, misalkan aku awam ya, rata-rata tuh satu pasien mungkin cuma bisa dapat sekitar 5-6 treatment, tapi dia minta 10 treatment langsung di hari itu. Dan itu kan berarti nggak sesuai Ya. atau misalkan ya kayak berlebihan lah. Ya. Itu gimana cara Dok Gaby untuk menolaknya? Oke, ini pertanyaan yang sangat relate. Saya sebagai dokter, ya, banyak beberapa pasien yang seperti itu. Jadi selalu yang saya kasih itu, misalkan pasien paling gampang. Yang paling gampang adalah, dok, saya pengen filler bibir. Oke. Datang nih, saya bisa menolak itu kalau memang tidak perlu. Oke. Nah, jadi kalau mungkin pasien-pasien ada beberapa kok pasien yang keluar dari ruangan saya, dokter Gaby tuh aneh banget ya. Gue kesini mau treatment malah gue nggak dikasih treatment. Dibilangnya kayak nolak rezeki gitu ya? Gitu. Karena memang nggak sesuai kebutuhan kamu. Tapi kalau memang sesuai itu kamu perlu, saya akan ngomong. Dan kalau memang, dok kok saya treatmentnya banyak banget sih dok yang harus saya lakukan. Ya memang sesuai kebutuhan kamu itu memang harus banyak treatment tersebut. Iya, iya. Tapi kalau memang tidak perlu, saya pun tidak akan bilang untuk lakukan itu. Kenapa? Karena kan ya balik lagi saya bilang pasien tuh sudah pintar. Ya. Jadi pasien pun akan menyadari sebenarnya Ya. keinginan sama kebutuhan itu hal yang berbeda. Betul. Oke. Oke, Pasti. saya mau dok, saya pengen dong muka saya kayak gini, kayak si Song Hye Kyo misalkan gitu. Tapi faktanya memang tidak bisa sejauh itu kan. Ya. Kenapa kamu tidak menghargai ciptaan Tuhan sih sebenarnya? Iya. Kamu kan ciptaan Tuhan nih, kamu toh juga nggak jelek.
Kamu Iya. tuh hanya perlu dipoles sedikit, kamu akan menjadi diri kamu yang lebih menarik dan Iya. lebih cantik, lebih atraktif. Ya itu tadi cantik natural iya, ya. kenapa harus ingin menjadi seseorang yang lain? Gitu. Kamu harus menghargai ciptaan Tuhan loh. Bener kata dokter Gaby, semua umat, semua cewek, semua cowok ada cantik dan juga gantengnya masing-masing. Iya. Gitu. Betul. Gak usah dirubah-rubah, tinggal Betul. dipoles-poles dikit aja juga udah makin cakep ya nantinya dok. Dan satu lagi, yang namanya treatment itu juga bukan satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena banyak pasien yang datang ke klinik itu sebagai pelarian. Ingin, maaf misalkan, aduh dok saya ingin kelihatan nih lebih cantik. Kenapa? Karena suami saya gini. Nah, saya jujur kurang setuju dengan itu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu ingin perawatan itu seharusnya buat diri kamu sendiri. Kalau yang lain-lain itu faktor eksternal, yang lain itu adalah bonus. Kalau buat saya pribadi. Oke. Siap. Ini udah Berarti- ngelawur ke cerita iya. yang berbeda ya. Iya, Tapi iya. menurut saya adalah kalau memang kamu ingin treatment kecantikan itu, kamu harus sadar kalau itu buat kebaikan saya. Once saya menjadi lebih bersih, lebih cantik, bukan hanya pasangan, sekeliling pun akan menjadi lebih baik kok, lebih positif. Dan balik lagi ke pikiran kita, mindset kita, dan juga hati kita. Mau cantik, mau mahal, seapapun tuh treatment, kalau hatinya nggak happy, sama aja nggak akan happy. Iya. Aura mukanya tuh nggak keluar Itu dia, happy. Itu. Paham Iya. nggak? Ya kan ada Betul, juga bilang kan, betul. hati yang gembira adalah obat. Iya. Benar kan? Kalau kamu hatinya happy, sebenarnya cuma ya treatment dikit, skin booster dikit aja mungkin juga udah bagus. Kalau kulitnya tidak bermasalah, misalnya gitu loh. Tapi kalau kamu mau treatment semahal apapun, mau sampai ratusan juta juga, kalau hati kamu nggak happy, nggak ada ketenangan, damai, sejahtera Iya, di hati iya. kamu, ya sami mawon, mendingan gak usah treatment. Karena permasalahannya ada di dalam diri kamu sendiri. Betul. Karena tujuannya untuk ya bisa dibilang tanda kutip revenge kali gitu ya dok ya. Betul. Gitu. Wow. Seru banget ya. Dok Gaby ini cukup idealis ya. Ya mungkin ya nggak tahu ya di luar sana ya ada aja pasien yang bilang memang suka nolak rezeki kali ya dok ya. Maksudnya bukan nolak rezeki in a bad way ya. Maksudnya Iya. ya karena balik lagi ke kebutuhan pasiennya Betul, gitu kan. berdasarkan kebutuhan dan juga gini loh, saya juga mikir gini kan, pasien-pasien saya kan adalah model berjalan saya. Oke. Kalau misalkan saya iyain filler bibir, ternyata bibirnya udah luar biasa seksinya. Terus saya tambahin lagi, ntar ditanya, lu treatment filler bibir lu di mana? Itu di dokter Gaby, orang mah di depan kita, oh iya bagus dalam hati. Yeah. Kok aneh banget sih hasilnya? Oh, Too much oke. banget sih Iya, iya, hasilnya. iya. Kan nama saya yang jelek. Jadi mendingan saya tolak uang Oke, kecil dibandingin oke, paham, uang-uang paham, yang Dok. lainnya kenapa-napa Iya. istilahnya Iya. gitu loh. Ibarat kata tuh muka orang atau pasien dokter Gaby juga portofolio dokter. Betul, Benar. dan kita kan juga punya sumpah dokter. Oke. Ya kan, Iya. kita harus kasih yang terbaik buat pasien. Benar. Dan yang memangnya sesuai kebutuhan, Ya. bukan kemauan. Kalau kemauan mah diikutin juga nggak ada habisnya. Ya nggak ada habisnya, nggak ada puasnya ya Betul dok. gitu. Tapi kalau memang sesuai kebutuhan pasien dan pasiennya merasa, oh iya ya bener ya sesuai Iya. kebutuhan saya, dan saya selalu kasih kaca. Apa yang saya bilang, ibu perlunya ini. Setelah treatment pasti saya kasih kaca. Omongan saya yang saya omongin pada saat di meja konsul akan saya pertanggungjawabkan. Iya. Pada saat lihat kaca, bener kan Bu apa yang saya bilang? Iya ya dokter Gaby bener ya. Pada saat saya di filler dagunya sedikit ternyata memang lebih proporsional, proporsional, betul. lebih simetris ya. Ternyata filler bibir sedikit aja lebih bagus gitu. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya lihat, asesmen mata saya untuk pasien. Wow, keren banget. Itu. Dokter Gaby Beauties. Keren. Luar biasa. Keren banget. Ini baru beberapa menit aja kita udah dapat banget ilmunya ya Pak Igo ya. Iya. Tentang dokter Gaby ini luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol sama dokter Gaby tuh kebawa ketulusannya. Terus juga kayak, asli sih. aku tuh salutnya sama dokter Gaby ya Pak Igo ya. Walaupun dia Iya. sebagai, ibarat kata kita kenal sebagai owner gitu ya. Tapi masih tetap doing ke treatmentnya itu luar biasa sih menurut aku. Iya, Kayak betul. tetap megang treatmentnya juga. Treatmentnya mau ke dokter Gaby juga mau juga. Alasannya Masih apa tetap sih dok? hands on Gitu, ya. Dok? Ya karena saya suka. Ya salah satu mungkin teman-teman dokter yang lain ya, teman saya, lu kok masih praktek sih gitu. Iya. Kalau untuk saya mungkin harusnya udah nggak praktek. Cuma karena saya suka, kenapa? Pada saat saya bisa mempercantik
orang atau membuat orang menjadi lebih baik, terus dia happy, itu saya merasakan kepuasan diri saya sendiri gitu loh. dia. Jadi itu apa ya, mungkin ya tujuan hidup saya ya itu. Saya nggak akan lepas tuh yang namanya untuk praktek kerjain pasien, karena itu adalah arti hidup saya. Ngerti nggak sih? Kalau once kamu ngelihat orang happy, apa yang kamu lakukan, terus juga dengan ya kita kan ketemu orang nih, kayak gini kita ngobrol kan, sama pasien pun saya ngobrol. Ternyata pada saat saya ngobrol, mungkin Tuhan mengirimkan tanpa saya sadarin omongan saya ini buat itu orang. Dan ada beberapa pasien tuh tiba-tiba nangis loh saya ngomong. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ya itulah kita kerja itu kan pelayanan juga kan. Kita kan juga sebagai pelayan Tuhan kan, bukan hanya untuk sebatas uang saja yang kita cari untuk bekerja gitu. Ini juga salah satu melayani manusia gitu loh. Dan kita lihat juga di media sosialnya Dr. Gaby gitu ya, kan Dr. Gaby suka buat quotes-quotes apa segala macam. Banyak orang yang nanya dan komen, Dr. Gaby lagi kenapa sih? Lagi nyindir siapa sih? Itu bukan ya Dok ya sebenarnya ya? Boleh diceritain gak Dok? Diklarifikasi ini langsung ke kita. Buat encourage mungkin ya Dok ya. Iya, yang saya kadang-kadang gini loh, enggak semua itu adalah yang saya posting itu tulisan saya. Pasti juga dari yang saya Kutipan baca, gitu ya. kutipan-kutipan dari orang-orang yang sekitar saya yang pas saya baca. Dan menurut saya itu sangat improvement buat empowering diri kita banget. Gitu. Jadi saya postingkan itu, yang saya harapkan adalah orang-orang yang membaca itu pun juga mendapatkan hal positif seperti saat saya membaca itu. Membagikan itu ya, Iya. sharing is caring itu ya poinnya. Betul. Jadi nggak kenapa-napa, Dr. Gaby baik-baik aja. Enggak ada apa-apa, Baik-baik emang saja. pengen berbagi aja sama Iya. beauty semua gitu. Kadang-kadang ditanya emang kenapa sih nggak kenapa-napa, apalagi dengan sekarang saya makin ada usia, ya yang diingin ya emang benar sih kan kita pengen hidup tenang ya, tanpa drama, pengen tenang, pengen betul. happy, pengen Betul. sehat, bisa jalan-jalan terus kalau bisa, nggak usah praktek. Nih, Enggak. Ikut. Enggak. Tapi tetap harus praktek karena itu Iya. adalah kepuasan dari hidup saya juga. Betul. Karena memang passionnya Dok Gaby di situ juga kan salah satunya ya. Betul, tapi ya sekarang karena sudah ada tim, otomatis praktek saya nggak harus yang ngoyoh banget gitu ya. loh, Dar-der-dor. ngoyoh banget. Aduh, pokoknya enggak. Sekarang Iya, lebih iya. dibatasin juga, tapi ya tidak mengurangi Tidak melepas, esensial ya. arti hidup saya. Asik. Ya. Dokter Gaby kan kalau misalkan kita lihat di klinik gitu ya, Ya. misalkan orangnya well organized banget gitu. Ya, Nah, pasti. Pernah gak sih Dok kalau misalkan udah di klinik capek gitu rasanya, terus pulang ke rumah kebawa capeknya, apa ngeliat anak langsung happy lagi gitu. Di rumah gimana Dok? Saya tuh baru benar-benar berasa capek kayaknya pas selimutan deh. Slim. Selimutan mau tidur, baru capek. Baru berasa capeknya. Di jalan proses dari klinik ke rumah. Enggak, saya tuh nggak capek. memang mungkin emang nggak bisa diem aja kali ya. Jadi kalau udah nganggur nggak ngapa-ngapain pasti saya cari aja. Saya cari kerjaan. Dokter Gaby malah kalau nganggur meriang ya Dok. Kayaknya langsung Bener kan? Saya nggak praktek pun tetap ke Iya, klinik langsung kan? jadinya gerak. Iya. Jangan biarkan saya diam. Iya, jadi nggak bakal kebawa juga capeknya ke rumah ya Dok ya, Enggak, kecuali saat enggak. lagi mau tidur tadi baru tuh Iya, berasa. kalau sama anak-anak ya waktunya saya sebagai seorang ibu, ya kan? Ya memang keadaan waktu di rumah ya memang memposisikan saya sebagai ya ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ya seperti itu. Iya ya, jadi kayak capeknya cukup di klinik aja deh, udah deh ya pulang lagi juga udah seger lagi, Iya, apalagi kayak- bangun tidur lagi udah fresh lagi Iya, tapi di menyambut pasien klinik pun berikutnya. juga nggak capek sih, karena ya ini dunia saya gitu. Ya saya bersyukurnya adalah yang saya jalani pekerjaan saya ternyata yang saya sukai. Karena kan juga banyak orang yang mungkin melakukan pekerjaan tidak yang mereka sukai. Ya, Nah itu yang terpaksa. saya bersyukur Tuhan kasih dan mengarahkan jalan saya melakukan sesuatu pekerjaan yang saya sukai. Jadi saya tidak merasa beban. Iya. Malah justru happy, kalau nggak melakukan itu malah ada yang kurang. Terus apalagi saat saya melakukan sesuatu terus orang lain menjadi happy, kita jadi ikut happy. Betul. Ya kan, dan lebih Pasti. banyak mengenal orang juga karena kita kan berhadapan dengan manusia. Oh Ya. ada karakter A, karakter B, karakter C, karakter D, itu juga yang membuat saya menjadi banyak belajar juga tentang arti hidup. Ya. Gitu. Betul. Tapi anak-anak di rumah happy Dok, kayak Happy. ibunya kerja terus nih di klinik Happy, gitu. ya. Tetap support kan anak-anak semua. Support, tapi mungkin kadang-kadang misalkan kalau pergi-pergian, kok mami pergi lagi sih, kok mami pergi lagi sih, ya paling
dikasih pengertian gitu. Dan kalau memang ada waktunya sama anak-anak ya fokus sama anak-anak dulu saat memang ada waktunya gitu. Tapi menurut saya dengan saya bekerja pun ternyata ada sisi positifnya juga kok. Ternyata anak-anak saya lebih mandiri. Nah, Gitu. betul. Dibandingin mungkin kalau selalu ngegleyot sama saya terus, ada saya terus gitu. Jadi full Ternyata time mother gitu ya. ya tanpa ada saya pun mereka lebih menjadi lebih dewasa. Kabarnya anak kedua Dokter Gaby mau jadi chef ya katanya ya. Udah pinter banget nih ngeracik-raciknya di dapur. Demen masak. Sekarang lagi hobinya hobi masak. Iya. Mau dimasakin apa Pak Igo? Enggak, aku kan lagi diet. Oh iya, Iya. iya. Baik mau jadi dokter gizi ya Anda. Di depan Dok Gaby ngomongnya begini. Angkat sendok lagi ntar abis dari sini. Tapi Dok, kira-kira ya mungkin pernah ada nggak sih sekali aja muncul di perasaan Dok Gaby menyesal jadi ibu bekerja gitu. Maksudnya ini kita ngomongin kondisi anak-anak ya. Tadi kan Dok Gaby udah bilang dia bersyukur Dok Gaby bekerja bikin anak-anak jadi pada mandiri. Iya. Tapi pernah nggak muncul di perasaan Dok Gaby sekali aja Ada. menyesal? Ada pada saat awal-awal saya membangun klinik. Membangun klinik itu kan saya 2017. 2016 lah, tapi benar-benar Yeah. fokusnya 2017. Itu anak saya yang kedua, itu lahir 2016, mungkin dia baru 6 bulan berarti kan. Waduh, iya. Nah, iya. jadi sebenarnya momen golden age-nya itu jujur saat ini kalau memang teman-teman nih yang punya anak baby sampai umur 5 tahun, saya menyarankan lebih untuk memberikan waktu. Karena pada saat itu yang saya sesalin. Karena saya waktu lagi merintis klinik dari nol itu, waktu saya tersita jauh lebih banyak. Mungkin 80% buat klinik dibandingin buat Pasti. keluarga. Keluarga hanya 20%. Kalau sekarang kan sudah lebih jalan kan, Ya. otomatis kan ya masih bisa dibagi 50-50 lah seperti itu. Tapi kalau dulu itu ya pada saat mereka waktunya mungkin lebih memerlukan sayanya lagi sibuk merintis kerja. Itu yang saya sesalin. Kalau dari pada saat itu Dok, itu kan kondisi anak Dok Gaby yang kedua. Ya. Nah kalau yang pertama tuh gimana? Maksudnya apakah sudah bisa komplain atau malah diajak? Apa kesini? mungkin nenangin adeknya gitu. Karena mami nyari duit untuk kita jalan-jalan gitu. Enggak sih kayaknya, mungkin enggak begitu. Cuma ya komplain sih enggak sih, anak saya yang pertama juga tipenya agak diem ya, bukannya tipe yang ngomong banget. Cuma ya puji Tuhan alhamdulillahnya adalah keluarga saya support. Jadi ya bagi-bagi tugas deh. Kadang juga orang tua saya, juga suami saya, terus juga mertua saya. Jadi ya untuk saling ngejaga anak-anak gitu. Waktu saya ngerintis pertama kali dari 2016 akhir lah ya ke 2017. Iya. Berarti memang ya support system itu memang butuh banget ya, khususnya di circle ring satu ya, keluarga ya. Tuh Harus sangat supportive. sangat Ya. perlu. Keren banget sih Dok Gaby. Biasa. Kayak nggak nyangka juga ya, kayak 2016 tuh baru aja kemarin gitu ya Dok. Iya. Tiba-tiba udah mau 10 tahun Bener. aja sih Youth Beauty Iya, ini. ini udah Gitu. 2026. Harapan dokter kira-kira untuk Youth Beauty ke 10 ataupun 20 nanti 30 gitu. Apa nih? Harapan saya misalkan kan banyak orang Dok nggak buka banyak cabang, tidak. Sampai saat ini saya bilang saya tidak mau membuka banyak cabang. Kenapa? Karena saya sangat memperhatikan untuk kualitas Ya. dari klinik saya. Setuju. Dan juga yang namanya berhubungan dengan manusia itu tidak semudah dengan banyak cabang gitu. Kalau saya mau greedy saya akan buat banyak cabang. Tapi yang saya lakukan ini adalah esensial dari hidup saya. Ya. Tujuannya adalah untuk melayani manusia. Jadi saya mungkin yang saya harapkan adalah satu gedung. Oke. Ada semuanya, tapi tidak untuk banyak cabang. Gitu. Saya sangat menjaga untuk kualitas dari Youth and Beauty Clinic. Kan Youth and Beauty seperti baby, seperti anak saya Betul, juga dong. betul. Dari awalnya lahir sampai sekarang udah mau umur 10 tahun. Ini kan juga ada milestone-nya gitu. Betul. Saya nggak akan menghancurkan anak saya sendiri hanya untuk greedy. Oh, semakin banyak uang pasti akan happy. Enggak juga kok. Tidak yang namanya semakin banyak uang itu akan happy. Banyak juga kok orang yang punya banyak uang tapi nggak happy. Ya. Ya kan? Nggak Jadi bisa yang harus nikmatin. diketahui adalah apa sih tujuan dari hidup kamu. Ya. Nah itu. Setuju sih. Jadi carilah masing-masing tujuan hidupnya apa.
Start Udah with ketemu Pak why. Igo? Iya. Iya. Udah ketemu. Udah Tujuannya. baca bukunya. Simon Sinek Start with Why itu dia. Mantap, keren. Cuma baru baca, cuma why-nya belum ketemu apa sih. Tapi setelah tadi ngobrol sama Dok Gaby, tahu why-nya pengen jadi dokter gizi. Nggak tahu udah telat apa belum. Gak ada yang telat, belajar tuh gak ada yang telat. Bener. Bisa. Bijak Betul. banget. Tapi kalau untuk jadi dokter gizinya mungkin Iya. ya agak telat ya untuk jadi spesialis gizi. Iya, Cuma yang namanya belajar soal nutrisi itu nggak telat. Yang namanya ilmu itu untuk belajar untuk diri sendiri nggak ada yang namanya rugi. Iya. Namanya sesuatu belajar pasti akan menjadi hal yang baik untuk diri sendiri. Setuju. Siap. Oke, Beauties, dari tadi kan saya terus nih sama Pak Ade yang nanya-nanya ke dokter Gaby ya. Nah berikutnya nih ada satu pertanyaan dari Beauties nih. Jadi ada satu DM yang masuk ke Instagramnya Youth and Beauty Clinic. Nah pertanyaannya apa? Silakan Pak Ade. Pertanyaannya, kita acak-acak dulu kali ya. Soalnya Boleh. banyak banget nih pertanyaannya. Kita pilih salah satu aja ya, dokter dari Beauties nih dok. Di usia 30 tahun, treatment apa yang paling cocok menurut dokter? For your information, aku belum pernah treatment apapun sama sekali dok. Boleh sarannya dok? Treatment apa yang pas umur 30 kayaknya saya nggak bisa langsung ngomong, oh kamu lakukan ini itu deh. Tapi lebih baik konsultasi dulu ke dokter. Oke. Kenapa? Karena setiap orang pasti memiliki wajah dan kasus yang berbeda. Ada juga yang umur 30 kulitnya masih bagus kok. Jadi kamu mungkin nggak perlu ulterapi, tapi hanya karena kulit kamu mungkin kusam karena kering. Jadi kamu hanya perlu skin booster. Tapi ada juga yang umur 30 kulitnya sudah kendur. Mungkin mungkin dia dulu dari yang gemuk sekali jadi kurus. Otomatis kan kulitnya akan lebih kendur. Mungkin kamu perlu ulterapi atau termage. Jadi yang terbaik adalah kamu datang ke klinik untuk konsultasi. Dokter lihat langsung wajah kamu, tubuh kamu, apa yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Memang semuanya tuh harus datang konsul, jadi dokternya tuh bisa analisa gitu ya. Iya kan apa dokternya yang bukan terbaik. cenayang. Iya benar. Dokter juga nggak bisa ngeliat nih dari foto aja. Iya Harus dari datang dari dong. foto tampak angle begini kelihatannya kurus, soalnya dari begini lebar. Gimana? Iya, pakai filter kan Iya. zaman sekarang kali ya dok ya. Dokter bukan cenayang, ingat Beauties. Tapi dokter bisa berhentiin hujan nggak dok? Enggak Bukan ya? Bu Rara ini ya, bukan. dokter Gaby. Gitu enggak ya? Kamu jangan macam-macam. Oh iya, maaf. Disuntik kamu. Kalau Oke. ini kira-kira umur-umur segini ya dok ya. Nah kita bedah case aja gitu ya. Treatment apa yang memang Pak Igo butuhkan gitu. Kalau ini kan udah langsung nih kelihatan. Iya benar. Iya. Kan juga nggak apa-apa. Dok. Jangan. Masih ada wudhu saya Oh, nanti iya, bakal. iya, iya. Iya. Nah, Untungnya Pak Igo tuh suka senyum, jadinya selalu kelihatan awet muda. Tapi kelihatan smile Iya, lainnya ya. Cuma enggak, smiling line itu harus ada. Coba bayangin kalau kita nggak punya smiling line, aneh nggak sih mukanya? Aneh sih. Iya sih. Iya kan? Cuma yang kalau terlalu dalam smiling line-nya ya mungkin dibuat lebih tidak dalam lebih baik. Oke. Nah, tapi kalau lihat dari Ya, wajahnya Pak Igo case-nya nih nih, ya, case-nya ya nih. kan? Heeh. Kan mukanya untuk ukuran cowok termasuk bersih loh. Masa sih? Iya, Ya ampun. cuma denger dulu, jangan happy dulu. Sumanya ada 100 poin nih. Cuma kelihatannya agak kusam. Jadi mungkin yang diperlukan seperti refill, Oke. laser, terus juga karena kusam biasanya kan kering kan, Ya. sama si rebooster, skin booster. Aku pernah dok nyoba sekali Iya. Plines. Iya. Iya. Jadi Kelihatan terus nggak sih hasilnya? langsung Enggak ya? lebih bagus kan? Itu kapan terakhir? September. Nah, udah lama udah harus Udah ya, diulang harus ya. diulang ya, Nah, inilah berarti ya. pasien-pasien yang menganggap sekali treatment untuk seumur hidup. Oh enggak gitu ya. Tidak Oh, seperti berarti itu. treatment harus di-maintain ya, ya. yang namanya suntik-suntik di luar seperti Plines atau Rejuran atau Rebooster plus yang kita punya itu kan sesuatu yang di luar. Ya. Kalau di luar itu kan otomatis kan akan lebih kena debu, kena sinar matahari. Oke. Kayak mobil aja. Ya. Mobil kalau nggak dicuci, nggak dipoles, jadi nggak kelinclong kan. Jadi dekil gitu. Iya. Nggak apa-apa dok tunjuk Jadi aja makanya dekil. yang namanya seperti Plines, terus juga Rejuran atau ya Revive, Belotero Revive, semua yang namanya rebooster itu harus dilakukan 1 sampai 2 bulan sekali. Pengulangan. Karena yang paling luar tuh, yang kalau paling luar kulit kita itu harus lebih sering. Beda sama ulterapi, sama termage karena dia kan paling dalam kan untuk fondasi dia hanya 1 tahun 1 kali atau 6 bulan sekali. Gitu, semakin dalam akan semakin lama pengulangannya. Tapi yang semakin luar, yang terpapar sinar matahari dan polusi itu akan lebih cepat untuk Oke. pengulangan treatment. Iya. Siap. Gitu. Nih
Ini yang saya suka dari Dok Gaby, jujur, belak-belakan. Bener. Gitu ya. Iya. Sesuai sama apa nih? Sama Sesuai games kita. Oh iya benar. Betul kan? Benar. Gamesnya apa Pas ya? banget. Ini nggak Ini ada, ya. nggak ada ini ya. Jadi- Tidak ada dusta. Jadi ceritanya nih Iya, ya, dusta di antara Beauties kita. ya. Ini adalah segmen jujur tanpa filter. Asik. Di dalam fishbowl ini udah ada sekitar 2.487 Banyak banget. pertanyaan. Banyak banget. yang Anda akan ngitungin diambil bolanya ya, bukan kertasnya yang dihitung. Cuma 8 kodok gitu ya. Ya, ada Terus intinya ada 8-8 harus pertanyaan di dijawab? sini. Enggak. Enggak, Dok Gaby nggak ambil kelar satu. dong dok. Ini gelap nih. Iya kan? bener nih. Satu ya, satu dulu. Satu. Iya. Iya. Silakan. Boleh. Nggak ada mana. Ada dong. Ada dok. Nah, Boleh. Mau aku Bener, bacain. ternyata beneran lagi. Itu Dok pertanyaan Gaby udah dan mandi Dok belum hari Gaby. ini? Mandi susu gue. Oke, sudah dapat. Oke. Pertanyaannya adalah, Udah. jawab sendiri. Self care apa yang sebenarnya sering kamu skip? Sering aku skip ya, self care ya. Mandi pasti. Self care Kebutuhan apa? deh, Dok, itu, Self Dok. care apa yang sering kamu skip? Kayaknya nggak ada. Karena semua dicobain sama dokter Gaby. Skip ya? Enggak, olahraga udah, makan sehat iya, jalan-jalan pasti. Apa ya? Bersama keluarga juga ada. Yang kurang sih ini sih ngomongin orang sih, tapi itu nggak penting lah Nggak ya. penting lah ya itu mah. Jangan deh, jangan masukin ke kegiatan. iya. Dok Gaby udah semuanya kayak perfect banget gitu loh. Gak ada yang kurang dari dokter Gaby. Makanya. Iya. Enggak, karena saya sangat memperhatikan untuk self care sih. Banget. Kan itu saya bilang, kalau semakin saya makin menua itu, makin ada usia itu yang saya pedulin adalah diri saya, Ya. kenyamanan hidup saya, ya merawat diri saya, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saya sendiri. Gitu ya, bonusnya orang lain melihat, kebetulan saya dokter kecantikan, jadi orang, dok saya pengen dong kayak dokter Gaby mukanya begitu. Iya, Tapi ya balik lagi itu untuk diri saya, karena waktu saya ngelihat kaca ya saya seneng, happy aja Betul, gitu. betul. Mukanya kelihatan bersih, terawat, karena sesuatu yang terawat kan pasti beda ya sama Iya, yang tidak iya. terawat. Bener. Iya. Dan itu juga kelihatan sih, maksudnya dengan Dok Gaby peduli dengan diri sendiri yang impactnya juga terasa ke orang lain di sekitar Dok Gaby atau orang-orang yang ngelihat langsung Dok Gaby itu auranya tuh bagus banget ya Pak Ade memang. Parah. Amin, amin. Semoga terjaga ya begitu terus ya. Pasti Amin. dong. Kan amin. kita menolak tua. Menolak Hashtag tua. menolak Betul, tua. betul. Di Youth Beauty Clinic. Dari tadi nih Beauties Dok Gaby ini udah sharing banyak banget ya. Ya kurang lebih tuh sekitar berapa ratus juta yang udah di-share. Banyak Enggak banget ya, Banyak saya nggak banget ngitungin juga sampai nih. nggak kehitung Iya. gitu. Tapi nih Dok Gaby masih mau sharing lagi di Beautips. Kita lihat yuk Beautips dari Dr. Gaby itu apa? Silakan. Ini dia. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini, saya mau share tips tentang no skincare and fix bad sleep. Siapa di sini yang tiap bangun tidur mukanya tetap kelihatan kusam? Beauties, kamu udah tahu belum? Sekitar jam 10 malam sampai 2 pagi adalah waktu biologis kulit paling optimal untuk beregenerasi. Gimana mau glowing kalau kamu aja begadang terus? Kulit nggak punya waktu buat regenerasi. Mau skincare kamu sebagus apapun, kalau tidurnya kurang, hasilnya nggak akan maksimal. Mulai dari hal basic ya, tidur cukup, jam tidur yang konsisten, kurangi screen time sebelum tidur. Nah, skincare itu membantu, tapi tidur yang cukup juga berpengaruh besar untuk kulit kamu. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye! Nah Beauties, itu dia Beauty Tips dari Dok Gaby ya. Dok, keren Ya. banget sih tips-tipsnya itu di Beauty Tips. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan tips-tips kecantikan dari Dr. Gaby Shirley, jadi tonton terus Beauty Pot ya Pak Ade ya. Betul sekali. Dokter Gaby, satu nih pesan untuk beauty semuanya yang lagi nonton mungkin masih ragu gitu ya untuk mau merawat Ya. diri. Dari dokter sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Masih ragu untuk merawat diri? Aduh, kalau masih ragu saya bingung deh. Kenapa? Karena ya merawat diri itu untuk diri sendiri. Jadi kalau memang kamu tidak bisa menyayangi atau menghargai diri kamu, siapa lagi yang bisa untuk peduli dan menyayangi diri kamu sendiri. Jadi ya
merawat diri itu buat saya adalah hal yang paling penting. Tidak harus selalu ke klinik kecantikan. Bisa juga dengan lakukan sesuatu untuk merawat diri itu, self care kamu itu sesuatu yang kamu sukain. Mungkin juga bisa hanya minum kopi di coffee shop, bisa juga. Atau juga hanya mendengarkan musik pun bisa. Carilah sesuatu yang bisa untuk membuat kamu happy. Hidup kamu hanya satu kali. Nggak ada yang namanya terulang. Usia kamu pun juga hanya umur 40 ya hanya saat itu aja, umur 41 tahun. Nggak mungkin bisa mundur jadi 40 lagi karena tahun depan akan menjadi 41. Jadi lakukan sesuatu yang berguna untuk hidup kamu, lakukan sesuatu yang juga berguna untuk orang lain, dan juga ya itu carilah esensial arti hidup kamu tuh untuk apa. Kalau saya, arti hidup saya adalah mencari kebahagiaan untuk diri saya dan juga bisa membahagiakan orang lain. Wow. Itu Keren. dia Beauties, Dr. Gaby Sherly. Dr. Gaby Sherly Beauties. Wow, gila. Speechless beneran nih, Dr. Gaby Sherly nih inspiring banget ya. Bener-bener orang yang wah nggak tahu deh. Luar biasa deh pokoknya ya. Banyak banget insight ya hari ini yang kita dapetin dari Dr. Gaby. Betul. Dr. Gaby, thank you so much atas waktunya Ya, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih banyak Dok Gaby, dan Beauties ini sebenarnya curi-curi waktu prakteknya Dok Gaby. Gitu. Jadi ada jeda kurang lebih sekitar 1 jam, langsung kita culik ke sini untuk sharing-sharing ke beauty semua gitu. Soalnya kalau nggak dicuri nggak podcast. Nggak ada waktunya, makanya kita harus pinter-pinter curi waktu Dr. Gaby gitu ya. Oke, Dr. Gaby Sherly, terima kasih banyak udah mampir di Beauty Pot. Lancar semuanya, makin sukses, makin terlihat awet muda, cantik natural, dan terus menolak tua. Bye-bye Beauty. Thank you Beauties. Beauty Pot by Youth and Beauty.